Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah anak-anak sekalian yang Bapak banggakan ya. Baik, pada pertemuan hari ini, hari yang penuh barokah di hari Jumat, sebelum kita belajar, Bapak tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan, ayo kita sama-sama memperbaiki adab kita untuk belajar ya. Baru ketika kita belajarnya baik, nanti ilmu yang kita dapatkan akan menjadi barokah. Baik, alhamdulillah di pertemuan kita sebelumnya, anak-anak, ada yang masih ingat kita kemarin belajar tentang apa di pertemuan pertama? Benda elastis, Pak. Iya, betul sekali, Mas Atta. Yaitu ada sifat benda elastis dan plastis ya, dan ada konsep tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Anak-anak sekalian, di pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Hooke dan energi potensial di pertemuan 2 ini. Tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis hubungan gaya dengan pertambahan panjang pegas, serta membandingkan sifat elastisitas gas. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, ayo coba semuanya dilihat ya di e-learning. Di e-learning sekolahku itu ada sebuah soal ya yang bisa kalian akses ya. Apakah sudah tampil learningnya di layar kalian? Sudah, Bapak. Nah, di sini ada pretest ya. Yuk sambil Bapak cek ini. Ada sebuah pegas, ya kan? Ini kan pegas kan ya. Nah, ini seperti kegiatan kita sebelumnya, pegas ketika ditarik ternyata ada sebuah perubahan di situ, gitu kan? Nah, menurut pengamatan kalian, jelaskan nilai besaran apa saja yang terbaca dan apa hubungannya. Sekarang coba kita amati gambar-gambar fenomena berikut. Sudah nampak di layar kalian ya, Nana ya? Jadi ada dua macam gambar sebenarnya, yaitu gambar pegas pada sepeda motor dan ada pegas pada mobil. Nah, coba bisakah kalian membuat suatu pertanyaan begitu? Kira-kira permasalahan apa ya yang nampak pada gambar ini? Bapak kasih contoh pertanyaan ya. Jadi kira-kira jenis pegas yang digunakan pada sepeda motor dan mobil itu apakah sama? Nah, kuat mana antara pegas yang digunakan pada motor dan mobil? Nah, coba dengan bahasa kalian sendiri kemukakan permasalahan yang bisa kalian tulis di dalam kolom ini. Sekarang Bapak meminta kalian menyiapkan kelompok yang sudah terbentuk ya, ada 5 kelompok. Nah, coba galilah informasi ya di e-learning terutama bagian aneka sumber belajar tentang apa itu hukum Hooke, apa itu energi potensial pegas. Nah, silakan kalian bisa mengakses di bagian aneka sumber belajar. Hooke itu menyatakan bahwa pada daerah elastisitas, gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan pertemuan panjang. Nah, ini sesuai teori. Dan persamaannya sebagai berikut, ada tanda negatif di sini. Nah, kemudian, sekarang coba kita mencoba percobaan yang akan kalian lakukan dalam kelompok, yaitu percobaan hukum Hooke. Setiap kelompok ya bisa mengakses di link berikut. Nah, ini coba nanti dalam percobaan kelompok ya. Pertama adalah tentang semuanya ini sesuai dengan LKPD yang Bapak share di situ. Nah, pastikan semuanya tercentang biar nanti mempermudah percobaan kalian. Nah, kemudian coba kalian klik langsung aja pakai dua buah pegas ya, nanti sekalian kita bandingkan. Jadi percobaannya nanti bertujuan untuk menganalisis hubungan gaya dengan pertemuan panjang pegas serta membandingkan sifat elastisitas dari kedua pegas yang kita gunakan. Nah, dari sini misalkan pegas yang atas kita setting misalkan ya 500, yang bawah 100 di sini. Kemudian setiap kelompok mencoba memilih besaran gaya yang kalian inginkan ya. Ya, misalkan seperti inilah, 20 ya. Yang atas
pastikan sama besar gayanya, biar dapat kita bandingkan nanti dengan percobaan. Oke, nah seperti ini. Nah, jadi ketika ada dua buah pegas dengan nilai suatu konstanta ya, nanti kalian jelaskan konstanta pegas itu apa. Ternyata ini terlihat ada sebuah perbedaan di sini. Nah, ini yang kalian selidiki. Nah, dengan cara yang sama, nanti kalian coba perbesar nilai gayanya dari kedua buah pegas. Pastinya harus menggunakan nilai gaya yang sama juga. Kalau yang bawah 40, yang atas juga 40, biar sama pengaruh gayanya. Coba dalam percobaan lebih digali lagi ya. Jadi kenapa kok ada tanda arah tandanya negatif? Nah, sekarang Bapak coba share screen LKPD-nya. Semuanya juga mengakses kan ya? Ya. Percobaannya, langkah-langkahnya seperti yang Bapak tadi jelaskan. Pengisian tabelnya ini adalah sebagai berikut ya. Nanti masukkan besar gaya yang dirubah. Pertambahan panjang pegas A dan B itu bagaimana? Seperti itu. Kemudian buatlah grafik, grafik hubungan gaya dengan pertambahan panjang pegas. Nah, grafiknya seperti apa, Bapak? Contoh format grafiknya ada di link ini, anak-anak. Sudah tampil di kalian, anak-anak? Ini contoh saja ya, contoh pembuatan grafik. Ini misalkan diperoleh data sebagai berikut. Tinggal kalian ganti saja untuk memudahkan percobaan kalian. Jadi ketika diberi gaya sekian, pertambahan panjang berapa, nanti akan bisa memudahkan kalian membentuk grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Jadi, sampai di sini sebelum melakukan percobaan. Yuk, siapa yang bertanya? Kayaknya sudah paham ya? Oke, sekarang Bapak ingatkan kembali ya. Silakan masuk di dalam breakout room ya. Room 1 untuk kelompok 1, room 2 kelompok 2 sampai room 5 kelompok 5. Sudah paham semua ya? Sudah, Pak. Pak, ini share saya sudah kelihatan, Pak ya? Sudah lanjutkan. Bagus sekali. Oh, gitu, Pak ya. Lihat langkah-langkah percobaannya ya. Ya, Bapak, saya lihat dulu. Nah, assalamualaikum, selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi. Iya, Ada Pak. kesulitan ini anak-anak yang cerdas ini, Satya sama Ruben ini. Iya. Ada kesulitan anak-anak? Wah, gampang sekali, Pak. Ah, luar biasa ini. Gayanya bebas, Pak ya? Oh, bebas, iya. Semakin bebas semakin baik, ya. Tapi yang penting bertanggung jawab. Tapi harusnya sama ya. Apanya yang sama? Nah, F-nya sama atau beda-beda, Pak? Oh, setiap dalam 50. apa namanya? Dalam 50. ya kalau 5 ke 50 tetap Nah. 50. Nanti biar mudah kalian membandingkan. Nanti kalau dibuat Jadi ini benar, Pak ya? Oh, betul sekali ini. Waduh. Tapi jangan lupa ini ya, sambil dicatat apa namanya konstantanya berapa. Oh iya, Pak. Nanti di tabel, Pak ya. Oh iya, betul sekali. Tadi Bapak lihat, salah satu kelompok itu sudah selesai. Kelompoknya Rozi ini. Apanya Rozi sudah selesai tadi ya, Rozi ya? Udah, Pak. Sama Bapak Rozi mempresentasikan ya. Ya, Pak. Dewi sama Rozi sudah berkumpul ya. Silakan bisa mempresentasikan. Bisa share screen pada Dewi sama Rozi. Nah, untuk hasil percobaannya, Pak, tadi saya pakai gayanya itu 5 kali. Mulai dari 10, 20, 30, 40, 50. Ini 1000, ini 500. Sama seperti ini. 1000, juga 500. Seperti itu, Pak. Kemudian, kalau itu bisa dilihat, Pak, ini lebih miring ya. Kalau lebih miring gini, kan lebih besar, ini lebih besar. Ini lebih kecil. Berarti ini nilai K-nya, Pak ya. Kalau besar dia miring, miringnya tajam. Kalau yang kecil nanti apa ya? Ada ke bawah. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil percobaan simpulkan bahwa gaya yang diberikan pada gas berbanding lurus dengan pertambahan panjang gas. Pada percobaan diperoleh bahwa pegas A lebih elastis, memiliki sifat reaksi yang lebih kecil daripada pegas B, karena konsentrasinya lebih besar. Itu, Pak, hasil percobaan saya. Baik, luar biasa pokoknya Rozi ini. Oke, gimana anak-anak
Ada pertanyaan dari apa yang dipresentasikan oleh kelompoknya Rozi dan Pratiwi? Saya, Pak. Oh, ya, silakan. Apa yang ditanyakan? Saya kok bingung ya, Pak. Ya, Saya bingung dengan ini, Pak, yang mencari apa itu persamaan. oh ya, yang mencari persamaan berdasarkan grafik tadi ya, begitu. Kalau percobaan yang kita gunakan menggunakan pad itu mempermudah kita supaya kita bisa memperoleh grafik yang lurus seperti ini. Nah, grafik lurus ini adalah persamaannya adalah Y sama dengan MX plus C. Nilai C itu tadi kan ada muncul 2E ke pangkat min 14 itu artinya 2 kali 10 pangkat min 11 0,00 sekian, jadi sangat kecil, bisa diabaikan aja. Nah, Y-nya itu adalah sumbu Y, menunjukkan besaran gaya, M-nya adalah gradien garis, X-nya itu adalah pertambahan panjang, delta X ya, sehingga kita akan bisa memperoleh bahwa gradien garis ini tidak lain dan bukan merupakan konsep tentang konstanta tegas. Nah, coba dilihat di bagian aneka sumber belajar di e-learning. Bahwasanya hukum itu adalah menunjukkan hubungan gaya dengan pertambahan panjang tegas. Dengan nilai gradien keras itu menunjukkan nilai dari konstanta tegas. Ya. Sebelum Bapak berlanjut, mungkin ada yang mau bertanya, anak, mengapa kok yang di atas itu gaya, yang bawah itu delta X? Kenapa nggak dibalik aja gitu? Tadi di room breakout ada yang tanya seperti itu ya. Sebenarnya kalian juga bisa membuat grafik di sini F, di atas itu delta X. Nggak apa-apa, sama aja. Cuma nanti akibatnya adalah persamaan yang kalian dapatkan, M di sini bukanlah K. Melainkan, tinggal kita balik aja. Kalau Y-nya itu adalah delta X, begitu, gradien garisnya, terus di sumbu X itu adalah F. Nah, sehingga gradien garis itu berarti menunjukkan apa, Nana? Ada yang bisa jawab? Kebalikan dari K. Nah, kebalikan dari K. Nah, jadi sifat elastisitas pegas itu dapat kita tunjukkan dari nilai konstanta pegasnya. Sehingga K ini sama dengan E kali A per 5. Maka menurut kalian, secara logis itu pegas pada sepeda motor dan mobil itu seharusnya lebih besar yang mana, anak-anak? Mobil, Pak. Ya. Oh, motorasi mobil ya? Ya. Coba yang lain, siapa yang bisa jawab? Jadi, Motor bisa, Pak. Kalau motornya lebih gede dari iya. mobil. Betul sekali. Ya, jawaban Rosi dan Hatta sama betulnya. Artinya gini, penggunaan pegas ini bergantung pada seberapa besar bebannya. Kalau kita menginginkan itu kendaraan kita tumpangnya tidak menghasilkan getaran yang besar, maka gunakanlah pegas yang menggunakan konstanta yang besar supaya ketika kita kendarai itu tidak bergetar terlalu besar gitu. Coba bayangkan kalau kalian naik mobil, naik motor gitu kan, pegasnya itu konstantanya kecil, maka menurut kalian apa yang terjadi pada badan kita kira-kira ketika melewati lubang atau melewati polisi tidur itu bagaimana? Sakit semua, Pak. Nah, kenapa? Karena konstantanya kecil sehingga bisa menyebabkan getarannya besar. Nah, badan kita akan sakit. Itu ya, Nana ya. Coba semuanya sekarang siapkan laptop dan HP. Ya, pastinya kalian sudah punya HP semua kan? Nah, silakan Bapak akan mengajak kalian berlatih ya tentang gumhuk dan energi potensial gas. Oke, 5 detik lagi. Iya, ada 2 jawaban yang benar, yang lain masih terdistribusi merata, luar biasa. Oke, kita lihat siapa yang dapat juara 3 ya. Wah, juara 3 ternyata Ang ini. Siapa Ang itu ya? Irma juara 2, peringkat 1 siapa? Kita lihat. Wah, Tayari akhirnya bisa juara 1 ya. Karena kedua ada Ruben dan Satya. Oke. Baik. Demikian anak pembelajaran kita hari ini. Berikutnya kita akan mempelajari tentang
rangkaian pegas. Ya, silakan dibaca anak-anak di modul learning, sudah Bapak cantumkan di aneka sumber belajar, agar di pertemuan berikutnya kalian bisa lebih mudah mempelajari. Terima kasih anak-anak, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.